خلق الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
شفاعتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Mari para jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita, masih bicarakan tentang fadilah membaca ayatul kursi. Maka pengarang rahimahullah menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qara'a ayatul kursi wa khawatim suratul baqarati indal karbi. Orang yang membaca ayat kursi dan ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Nabi menjamin
orang yang membaca ayat kursi dan akhir ayat daripada suratul Baqarah ketika menghadapi kesusahan, ketika menghadapi kesulitan apapun kita. Nabi yang memberikan jaminan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah, pasti Allah akan membantu orang tersebut. Alhamdulillah, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada solusi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kesulitan dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka disunnahkan kita menghadapi kesulitan dunia baca ayat kursi dan kedua ayat daripada akhir daripada surah Al-Baqarah yang tadi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua, para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yamla'a baitahu khairan, orang yang menginginkan rumahnya dipenuhi dengan kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan rumah kita banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kepada istri kita, kepada anak kita. Nabi memberikan jaminan dari baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, orang yang menginginkan kebaikan yang banyak di rumahnya, falyaqra ayatul kursi katsiran, maka hendaknya berbanyak membaca ayatul kursi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'aha aqibal wudu'i, orang yang membaca ayat kursi setelah dia berwudu. Ada kesunahan, beberapa ayat yang sunnah dibaca selepas kita berwudu, di samping doa sunnah setelah kita berwudu. Maka tambahkan ayat yang pertama, surah Al-Qadar. Jadi antum tambahkan yang sudah terbiasa membaca doa setelah wudu, tambahkan surah Al-Qadar dibaca sebanyak 3 kali sesuai dengan anjuran dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma. Kemudian sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sunnah dibaca. Sebelum saya lupa, jangan dibaca qadar. Jangan dibaca qadar. Ini disebut dengan waqful isyarah. Dalam hukum tajwid ini disebut dengan waqful isyarah atau waqful ru'u. Cara baca bagaimana cara bacanya? Cara bacanya, huruf tersebut yang dengar hanya kita saja atau orang yang dekat kita. Sama seperti wal asr. Jangan dibaca wal asr, innal insana lafi khusr. Jangan seperti itu. Cara bacanya yang mendengar hanya telinga kita saja atau orang yang di samping kita. Wal asr, Ra tetap dibaca tetapi tidak diabakan, dizuhirkan, dijelaskan sampai orang sekampung dengar akhirnya. Wal asr, itu salah cara bacanya, dikarenakan ada aturan dari para ulama bahwa ini disebut dengan waqful isyarah atau waqful. Cara bacanya, rohnya hanya didengar oleh telinga kita saja atau orang yang sebelah kita. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan sabar. Rohnya ada tetapi yang dengar hanya telinga kita saja dan orang yang di samping kita. Sama dengan surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Rohnya ada tetapi yang dengar hanya telinga kita saja. Jadi surah yang disunnahkan yang pertama tadi, kita tunggu setelah selesai, kita kerjakan yang fardu-fardunya, yang sunnah-sunnahnya, kemudian baca dari surah yang pertama, surah Al-Qadar, dibaca sebanyak 3 kali sesuai dengan perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
sunnah membaca ayatul kursi, sunnah. Yang ketiga, sunnah membaca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi 3 surah yang sunnah dibaca. Antum yang sudah terbiasa membaca doanya, baca, selesai baca doanya, tambahkan surah Al-Qadar, baca 3 kali, kemudian ayat kursi sekali, kemudian surah Al-Ikhlas sekali, sesuai dengan perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca ayat kursi selepas dia berwudu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, janji dari beliau, rafa'allahu lahu arba'ina darajatan, Allah angkat untuk orang tersebut 40 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, orang yang istiqamah melazimkan membaca ayat kursi sebanyak 1 kali, selesai dia berwudu, Allah angkat derajatnya di hadapan Allah 40 derajat. Yang kedua, wa khalaqa min kulli harfin malakan yastaghfiru liqa'iliha biqari'iha ila yaumil qiyamah. Allah ciptakan dari setiap huruf ayat kursi yang dia baca, Allah ciptakan 1 malaikat yang tugasnya minta ampun kepada Allah untuk orang tersebut sampai hari kiamat. Ya Allah. Jadi antum baca ayat kursi selepas berwudu, maka tadi yang pertama, Allah angkat derajat kita 40 derajat di hadapan Allah. Yang kedua, Allah ciptakan setiap huruf dari ayat kursi 1 malaikat yang tugasnya minta ampun untuk kita sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya antum amalkan. Nanti selesai berwudu, misalnya nanti duha atau nanti isyraq kita berwudu, maka jangan lupa tadi pertama baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca surah Al-Ikhlas. Sangat besar fadilahnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah Al-Habib Alwi bin Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Al-Hasan bin Al-Habib Abdullah Sahib Al-Radib bin Al-Habib Alwi Al-Haddad rahimahullah, beliau menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawai Baihaqi aidan, meriwayatkan al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, anna man qara'aha idza akhadha matji'ahu, orang yang membaca ayat kursi ketika ingin tidur, sunnah kita pengen tidur baca, jangan lupa kalimat yang sudah kita lazimkan, bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut, kemudian jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 baca sebanyak 21 kali. Surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali, tambahkan ayatul kursi, kemudian akhir dari surah Al-Baqarah yang tadi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Tambahkan lagi, kapan tidurnya ini? Baca terus. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar antum khawatir tidurnya keterusan, umur kita habis, akhir umur kita sudah kita tutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah husnul khatimah. Demikian, makanya sunnah itu sebelum tidur antum jangan lupa baca tadi, pertama surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, kemudian An-Nas 1 kali, ayat kursi sekali, akhir dari surah Al-Baqarah yang tadi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Selesai, baca tasbih 30
33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi bukan lepas salat fardu saja, pengen tidur juga sunnah. Tasbih baca 33 kali. Kemudian tahmidnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sama 33 kali. Kemudian takbirnya Allahu Akbar sama 33 kali. Sebelum tidur perbanyak membaca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Demikian anjuran perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca ayat kursi ketika dia hendak tidur, sebelum tidur dia baca ayat kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjamin ammanahu Allahu ala nafsihi wa jarihi wa jari jarihi wal abiyati haulahu. Allah berikan keamanan, langsung Allah yang berikan keamanan. Allah berikan keamanan untuk siapa? Pertama, untuk dirinya. Yang kedua, untuk istrinya. Yang ketiga, untuk anaknya. Yang keempat, untuk jarihi, tetangganya. Kemudian wajari-jari, tetangga-tetangganya. Subhanallah. Lantaran ada seorang muslimah sebelum tidur membaca tadi apa? Ayatul Kursi. Allah berikan aman dirinya, aman istrinya, aman anaknya, aman tetangganya, bahkan tetangga-tetangganya yang beda kampung dengan kita. Allah berikan keamanan. Bahkan wal abiyati haulahu, rumah-rumah yang sekitar rumah dia, sebab dia membaca Ayatul Kursi. Yang kedua, para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di Masjid Jami' Al-Huda kita rutin membaca ini. Kita baca rutin selesai salat yang fardu, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Apa yang kita baca? Yang sudah kita rutinkan. Ini hadis dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Baghawi. Hadis ini sampai bersambung sanadnya kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ditinggalkan ini. Salat fardu, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, baca ayat ini yang sudah kita istiqamah. Alhamdulillah di kita sendiri kita istiqamah, alhamdulillah sudah membacanya. Apa itu? Keterangannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fatihatal kitabi wa ayatal kursi wa ayataini min ali imran wa syahidallahu ila qawlihi inna ad-dina indallahi islam wa qulillahumma malikal mulki ila ghairi hisab. Sesungguhnya fatihatul kitab, surah al-fatihah, bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Yang kedua, ayat kursi. Yang ketiga yaitu surah Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu, bukan huwa, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu, ada wawunya itu, jangan huwal malaikatu, salah itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu, setelah huwa ada apa ya? Ada wawunya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina indallahi al-islam qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in
tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili. Kemudian sampai kalimat bi ghairi hisab. Kita alhamdulillah di Masjid Jami'ah Huda sudah istiqamah sejak dari orang-orang penduduk kita sudah membaca ini Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian tadi syahidallahu annahu la ilaha illallah sampai selesai bi ghairi hisab. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Fatihah, ayat kursi dan surah Al-Imran tadi adalah mu'aqibatun, disebutnya mu'aqibat, ma bainahunna wa bainallahi hijabun. Tidak ada dinding antara ayat-ayat tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijabnya antara ayat-ayat yang tadi kita baca antara itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qulna, ayat tersebut berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini Al-Qur'an. Dia ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kata Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah li ashabi." Atau kata Rasulullah SAW, bacalah oleh kata Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan berikan syafaat bagi para pembacanya. Al-Qur'an bicara ini. Surah-surah yang tadi bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, tuhbituna ila ardika wa ila man ya'sika. Ya Allah, Engkau turunkan kami ke bumi Engkau dan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Engkau, ya Allah. Qala Allah azza wa jalla, maka Allah langsung berfirman kepada ayat-ayat yang tadi disebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bi halaftu, aku bersumpah dengan diri aku, dengan zat aku, kata Allah Subhanahu wa taala, la yaqra'ukunna ahadun min ibadi ba'da kulli salatin. Tidaklah seorang hambaku muslim muslimah membaca ayat-ayat yang tadi disebutkan, Fatihah yang pertama, yang kedua ayat kursi, yang ketiga syahidallah sampai kalimat bighairi hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dibaca selesai sembahyang fardu, Allah mengatakan illa ja'altul jannata maswaahu ala ma kana minhu. Aku jadikan surga sebagai tempat tinggal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita untung alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yang menjamin, Allah jadikan surga sebagai tempatnya. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wa nazartu ilaihi bi ainil mahdunati fi kulli yawmin 70 maratan. Aku pandang orang tersebut dengan pandangan rahmat setiap hari sebanyak 70 kali. Ya Allah, setiap hari Allah pandang hamba-Nya yang membaca ayat-ayat tadi sampai selesai fardu. Allah pandang dengan pandangan rahmat sebanyak 70 kali setiap hari. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqadaitu lahu kulla yawmin 70 hajatan. Aku tunaikan keperluan-keperluannya setiap hari. Berapa banyak Allah tunaikan? 70 hajatan, 70 hajat, 70 keperluan Allah tunaikan semua. Adnahal maghfiratu, yang paling rendah kata Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita istiqamahkan membaca tadi Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina indallahi al-islam sampai kalimat bighairi hisab. Karena sungguh banyak keuntungannya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quri'at ayatul kursi fi darin illa hadarat hasyayatinu 30 yawman. Tidaklah dibacakan ayat kursi di sebuah rumah, kata Rasulullah SAW, setan akan meninggalkan rumah tersebut selama 30 hari.
nggak mau menempati rumah yang dibacakan apa? Ayat kursi. Subhanallah. Nabi yang menjamin orang yang di rumahnya dibacakan ayat kursi, setan akan kabur meninggalkan rumah tersebut selama 30 hari. Bahkan kata Rasulullah SAW, wala yadkhuluha sahirun wala sahiratun arba'ina lailatan. Tukang sihir laki-laki, tukang sihir perempuan, tukang tenung, tukang santet tidak akan masuk di rumah tersebut selama 40 malam. Gak bisa masuk. Sempat membaca apa tadi? Ayatul Kursi. Ini janji siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang yang di rumahnya dibacakan ayat kursi, yang pertama setan minggat, setan kabur selama 30 hari. Yang kedua, sihir yang disampaikan, yang disebar oleh sihir laki-laki, tukang sihir perempuan tidak akan masuk selama 40 malam. Yang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.